Halo Bapak Ibu dan Saudara semua, senang sekali Anda bisa bersama-sama dengan kami pada hari ini, Minggu 26 Desember 2021. Kemarin kita sudah merayakan ibadah Natal yang begitu luar biasa dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan bisa memberkati dan mengubah kehidupan setiap kita. Nah, hari ini yang disebut dengan Church at Home, di mana Anda dan saya beribadah dari rumah. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan sama dahsyatnya walaupun Anda di rumah ataupun di gedung gereja. Nah, hari ini juga kita akan belajar dari percakapan antara Pak Arifin, Ibu Vivi ketika beliau diinterview dan membicarakan tentang topik yang namanya Kingdom Family. Dan saya percaya ini sangat-sangat berguna buat kita semua. Jadi Anda siapkan hati Anda siapkan catatan Anda siapkan waktu Anda di mana Anda bisa fokus belajar tentang Kingdom Family. Saya ingin memastikan bahwa saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Anda selama sepanjang tahun. Anda dengan setia memberi pada pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja kita ini. Saudara, saya sangat terinspirasi akan kemurahan hati Anda dan selama sepanjang tahun ini kita melakukan begitu banyak hal yang memberkati banyak sekali orang. Oleh sebab itu, saya berdoa supaya Anda terus setia dalam memberi bahkan di hari Minggu terakhir sebelum kita memasuki tahun baru ini. Dan saya berdoa kalau Anda merasa bahwa sepanjang tahun ini Tuhan memberkati Anda luar biasa, jangan lupakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam gereja lokal Anda. Oleh sebab itu, kalau Anda tergerak untuk memberi, Anda bisa melihat dalam caption di mana Anda menyaksikan di situ ada cara-cara bagaimana Anda bisa memberikan persembahan akhir tahun Anda. Sekali lagi terima kasih. Saya percaya bahwa dampak Anda bukan hanya terasa di sekitar kota kita, melainkan di seluruh dunia. Dan saya percaya bahwa dampak Anda juga akan sampai kepada yang namanya kekekalan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengucapkan Merry Christmas kalau belum terlambat, saudara, dan juga selamat beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jika Anda di rumah atau Anda di mana saja nonton, Anda bisa bergabung bernyanyi bersama dengan kami. Mari kita naikkan lagu pertama kita, Blessed Be Your Name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in a desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. With every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. With every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, 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 selamanya.
Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja kami semua berdoa Anda dalam keadaan yang baik, sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Hari ini kita masih ada di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, yaitu di program Kingdom Insight His Gift for You. Kita akan berbincang-bincang secara spesial pada episode kali ini tentang Kingdom Family. Bagaimana membangun Kingdom Family. Saya percaya kalau family, keluarga-keluarga yang ada di gereja itu menjadi kuat, maka gereja juga akan menjadi kuat dan bisa berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu pada episode spesial kali ini bersama dengan saya sudah hadir Bapak Ibu Gembala Senior Rock International Ministry, Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, dan Ibu Pendeta Vivi Yasa Putra. Selamat datang, Shalom Om Arifin. Shalom. Dan Tante Vivi. Bagaimana kabarnya? Oh, terlalu baik. Ya, senang sekali melihat Om Arifin dan Tante Vivi. Beliau adalah role model kita semuanya di dalam Kingdom Family. Dan saya percaya perbincangan kita pada episode kali ini pasti akan membawa berkat. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya kepada Om Arifin. Saya ingin membacakan dulu di dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Keluarga adalah komunitas pertama di mana kehidupan akan dibangun. Menurut Om Arifin seperti apa? Apakah setuju dengan statement Tema itu? kita adalah Kingdom Family, bukan Christian Family only. Sebab kalau dilihat dari sisi pikiran agama itu keliru. Karena Tuhan membangun kerajaan ya kepada diperpanjang ke bumi ini. Mazmur 115 ayat 16 berkata, "The heaven and even the heavens belong to God, but the earth has been given to man." Diberikan kepada manusia. Jadi kenapa kok mulai dengan keluarga? Karena pikirannya itu kerajaan. Ada rajanya, mesti ada yang memerintah di bumi ini. Jadi Adam adalah sebetulnya putra mahkota pertama. Dan bersama dengan istrinya, yaitu yang akhirnya diberi nama Eve, Hawa, itu life giver, itu adalah mulai kita tahu, mulai dengan strong person, strong personality, membangun strong family. Strong family membangun apa? Dari family, strong community. Strong community membentuk ke depannya strong nation. Tujuannya tuh nation. Prinsip Tuhan selalu benih. Apa yang ditaruh pada Adam? Benih. Jadi kita harus tahu bahwa tujuan pernikahan itu ada yang lebih besar daripada cuma untuk dua orang itu. Ya, nanti saya lebih banyak bicara tentang the laws. Karena dalam kingdom ada hukum-hukum raja. For this purpose. Kalau kita tidak ngerti purpose, kita akan kesalahan semuanya. Saya pernah ketemu ada orang yang menikah kedua kalinya, padahal melayani Tuhan. Saya tanya, kamu kenapa kamu tujuan hidupmu apa? Mencari kebahagiaan. Sudah salah. Kita ini ya representative of Christ Kingdom. Even in the family. Ya, menarik kan? Tidak dibangun dulu enterprise. Ya, tidak dibangun apapun, tapi dimulai dengan raja. Adam adalah raja, dan Eden waktu itu adalah bagian daripada bumi yang harus dia perintah. Itu kita harus lihat dari sana. Jadi memang semuanya itu berawal dari keluarga, Om Arifin ya? Iya, keluarga itu ya itu seednya, itu benihnya itu ya dari keluarga itu. Ada first mention principle dalam Alkitab. Apa yang disebutkan pertama itu yang terpenting. Karena itu kenapa Adam dulu itu ya priority, sehingga dia bukan jadi bos tapi yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi kita harus mulai. Tuhan berkata gini, aku memulai awal dari akhirnya.
Tuh kita harus berpikir tuh akhirnya apa sih tujuannya itu apa, purpose-nya itu apa? Yaitu membangun kerajaan. Di mana dia memerintah bersama. Karena di dalam Kejadian 1:26, let them have dominion. Let us make man. Ini yang dari kerajaan asal itu, let them have dominion. Dominion di sana rada memerintah dengan kuasa sebagai raja. Bukan let them have happiness, bukan. Let them have dominion. Dominion itu kata kuncinya Om Arifin. Kata kunci, ya. Nah, dalam salah satu khotbah Om Arifin yang saya lihat ya, yang pernah saya lihat itu ada judulnya menarik itu, Prodigal Father. Nah, itu maksudnya itu apa itu Prodigal Father itu? Ya, untuk kita bisa mengenal Tuhan, Yesus memakai ilustrasi. Tuhan Yesus memakai ilustrasi bahwa fathernya itu sangat luar biasa ya. Kita lihat dia selalu memberikan yang terbaik kan. Untuk Adam dan Hawa dia mempersiapkan semuanya. Ya, Adam baru ciptakan hari ke-6. Ya kan? Betul. Tapi sebelumnya sudah sediakan makanan, air, bahkan ada gold, ada precious stone, semua yang terbaik, yang beautiful. Eden itu replika sorga. Sekali lagi saya ulangi, manusia tidak diciptakan untuk tinggal di sorga. Mungkin orang kaget. Tapi untuk memerintah bumi. Kalaupun ke sorga nanti akan kembali. Bahkan ke depan itu ada langit baru dan bumi baru. Langit baru, bumi baru. Ya. Tetapi manusia diciptakan untuk hidup kekal. Ya. Cuma memang di sana tidak sebagai suami istri. Mumpung di sini sayang. Ya. Yang akan menikah katakan amin. Amin. Nah, Om Arifin, tadi saya tertarik dengan hukum-hukum ya, the laws yang Om Arifin akan sampaikan. Kira-kira apa saja yang perlu kita ketahui ketika kita akan membangun kingdom family ini? Kita itu di dalam segala hal harus menyesuaikan diri dengan the laws daripada kehidupan ini. Misalnya gravity, ya. Orang tidak percaya gravity, aku tidak percaya. Aku mau terjun jadi Superman. Ya, penyet sampai bawah. Ya, ada 4 laws of marriage. Ya, di dalam Kejadian pasal 2 ya. For this purpose. For this purpose, ya, a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and mereka lain bukan lagi 2 tapi menjadi satu. Ya kan? Jadi yang pertama itu the law of priority. The law of priority. Ya ini orang Asia ya. Orang Asia itu punya priority yang salah. Ayah dan ibu orang tua itu kepala. Saudara kaki tangan. Tahu mereka bilang istri itu apa? Baju. Asia apa? Iya baju ya, kasihan. Padahal firman Allah tidak mengatakan demikian. Seorang laki-laki meninggalkan. Karena itu pernikahan itu selain ngerti purpose mesti dewasa. Kalau kamu itu masih kuliah, masih belum ada pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan, mau menikah, you are looking for disaster. Dan sebaiknya juga secara domisili. Jangan tinggal dengan orang tua, kecuali orang tuanya tua, sakit-sakitan, dan mungkin dengan persetujuan bersama. Sebaiknya waktu kami memulai, saya sudah punya pekerjaan tetap. Saya seorang project manager di sebuah real estate. Gaji ya cukup lah ya untuk berkeluarga. Tapi rumah orang tua saya cukup besar. Sekitar 20 area itu 2000 meter persegi. Meskipun bukan daerah bagus ya. Tapi saya punya kamar yang cukup ya. Dan saya waktu itu belum Kristen. Tapi kan kecil sekolah Kristen. Sebaiknya tidak tinggal bersama orang tua. Ya toh. Jangan pernah tinggal di pondok mertua indah. Lebih berat. Jangan pernah. Ya. Jadi kami sewa rumah ya. Dan yaitu membangun rumah tangga sendiri. Jadi priority itu penting.
Lalu priority yang benar tentu saja ini yang membuat banyak masalah dalam keluarga. Pertama, hubungan dengan Tuhan. Iya. Dalam dengan Kejadian Tuhan. pasal 26, maka Isaac itu gambaran daripada putra yang dewasa ya. Jadi pertama dia membangun apa? Altar. Iya. Ya coba lihat orang kalau membangun rumah, wah air condition, semua aksesoris. Interior. Lalu lupa altar. Altar itu hubungan dengan Tuhan. Kedua, bukan orang tua. Jadi dalam firman Tuhan kan kepala daripada Kristus adalah God the Father. Iya. Kepala dari suami adalah Kristus. Dan kepala daripada istri adalah suami. Iya. Dan bersama-sama didik anak-anak. Jadi number one, priority ini penting ini. Ini lebih baik kita ambil lebih banyak di sini. Pertama itu hubungan dengan Tuhan. Hubungan Bukan dengan pekerjaan Tuhan ya. loh. Hubungan dengan Tuhan, ya. Yang kedua dengan pasangan hidup. Dengan pasangan hidup. Baru Iya. anak-anak. Iya. Sekarang ini aneh. Anak-anak memerintah. Ya. Terbalik. Mau kemana? KFC. Ya, mau makan apa? Tanya anaknya. Iya. Nah, anak-anak nomor 3. Baru pekerjaan. Baru pelayanan. Nah, ini banyak orang keliru. Iya. Saya pernah keliru. Saya pernah keliru kenapa? Pelayanan nomor 1. Wah asik dong. Ngusir setan di sana, nyembuhkan orang di situ, khotbah di mana. Saya pernah keliru. Iya. Sebab kalau kita melanggar law, kita ngalami akibatnya. Iya. Kita mesti mengerti hukum. Ada hukum termodinamika, ada hukum gravitasi, Iya. hukum Archimedes. Di dalam kehidupan juga ada hukum-hukum itu. Karena itu baru pelayanan nomor 5 ya. Yang lain teman-teman. Banyak orang temannya lebih penting dari keluarganya. Loh kok kamu lebih sering pergi sama temanmu? Wah ini alarm. Iya. Ini wanita istimewa, tidak pernah ngomel. Cuma tanya dia cuma tanya. Ya toh, kok lebih banyak pelayanan? Tidak ada tuh quality time, yang ada adalah time. Iya. Oke, baru yang terakhir itu apa? Hobi. Hobi. Iya. Ini kata orang laki ya. Hobi itu bisa jadi berhala loh. Hati-hati. Jadi that's the first law. Lalu yang kedua adalah cleave to his wife. The law of pursuit, mengejar. Saya tahu kamu lagi PDKT. Ya dah. Sudah kena Sudah kena. Nah, ini ada masalah. Banyak orang berhenti pacaran. Mantan pacar saya ini bukan mantan pacar. Kita pacaran terus. Baru 48 tahun nih sayang. Wow, 48 tahun. Seperti Luar 48 biasa. jam. Karena apa? The law of pursuit. Banyak orang nganggap sudah dapat trofi, dapat Iya. istri cantik, selesai tugas gue. Iya. Tidak. Dulu papanya galak. Anjingnya galak. Saya kejar. Tetapi sampai dengan sekarang saya tetap berusaha yaitu ya jaga hubungan. Iya. Ya, saya kemarin tuh nada suaranya keliru ya, saya minta maaf. Karena apa? Dia lebih penting dari yang lain. Iya. Of course. Amin. Jadi sama dengan ada pendeta yang mengatakan sekali ngaku dosa sama Tuhan tidak perlu lagi. Salah. Iya. Forgive all debts as we forgive our debtors. Iya. Jadi hukum yang kedua ini banyak orang keliru. Jadi dianggap sudah selesai. Ya toh? Pokoknya janur melengkung istilahnya sudah Finish. selesai, finish. No. Banyak orang yaitu fokus kepada wedding, bukan pada marriage. Jangan keliru. Bahkan keluar biaya banyak sekali untuk wedding. Loh itu baru permulaan. Kalau perlu berdua aja. Padahal marriage jauh lebih penting, Om Loh ya. ya jelas loh, kan seumur hidup. Cleave to his wife. Cleave itu saya catat nih. To pursue with great energy and to cling something zealously, penuh dengan gairah. Iya. Karena itu saya usul kami berdua baca Kidung Agung. Kidung Agung. Saya heran banyak orang percaya, even kingdom people, tidak baca Kidung Agung.
Kidung Agung penting. Yang pertama dimulai ya, biarlah dia mencium aku dengan penuh gairah. Ya. Firman Tuhan akan ngajar kita. Dan seperti pernikahan itu seperti Taman Eden. Duduk Taman Edan. Loh, Roy, bener Roy? Iya. Ya, Taman Eden. Taman Eden. Dan Taman Eden ada 3 bahasa. Love, grace, and mercy. Love, Kalau grace, dia and tidak mercy. kasih grace sama saya, pada waktu saya ngaku saya bertobat, tidak ada hari ini. Ya, love, grace, and mercy. Oke? Iya. Kita teruskan ya. Iya. Hukum Itu yang hukum yang ketiga. ketiga. Hukum Iya. yang ketiga itu the law of possession. And they shall become one flesh. Boleh tanya ibu nih, kita semua jadi satu ya saya? Amin. Ya sampaikan. Nggak banyak loh. Iya. Banyak suami cuma memberikan allowance pada istrinya. Iya. Kita jadi satu termasuk keuangan. Iya. Even kita tidak punya rahasia, nanti itu yang hukum keempat. Kita sama-sama punya password yang sama, ya. Pokoknya kita tidak ada rahasia. Enak, hidup tanpa rahasia itu paling gampang. Iya. How about yang jadi satu tuh sayang? Ya, sejak kami nikah ada keterbukaan Iya, satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Iya. Di mana sungguh-sungguh bank account kami sama, password dalam HP juga sama, dan juga apapun ya, tidak ada, Dan nggak ada makin lama bohong. makin mirip. Tidak ada kebohongan sama sekali. Karena dalam firman Tuhan juga dikatakan keduanya dilebur menjadi satu. Jadi satu, ya, Tante. Jadi itulah Iya. Tidak ada lagi aku, kamu tidak ada. Tidak ada papaku, papamu. bukan milikku, milik kita. Milik bersama. Iya. Milik bersama. Milik kita. Kekuatannya 10 kali lipat. Iya. 1 ngalahkan 10, 2 ngalahkan 100. Kalau tentara, 1 ngalahkan 100, 2 ngalahkan 1000. Kesatuan itu powerful. Ya, amin. Ya. What is the greatest power on this earth? Ya, bukan Roh Kudus ya. Itu di luar, itu kan dari luar dunia. Iya. The power of agreement. Dan apa yang bisa menghancurkan perselisihan, pertengkaran? Apa sih division itu? Two vision. Kita punya tujuan hidup yang sama, semuanya jadi satu. Dan anehnya, apa sembarang kita jadi mirip. Iya. Makin lama kita Kesukaan kita, makanan kita. kedekatan adalah ya kesamaan, ya kemiripan itu dari kedekatan. Iya. Jadi itu nggak diatur ya, artinya nggak janjian gitu ya. Ya mengalir begitu saja, lama-lama menjadi Ya, ini 4P mirip ya, gitu, saya ya. ulangi. Number 1, the law of priority. Saya harap mendengarkan kembali apa yang saya sampaikan tadi. the law of priority. Ya, yang kedua the law of pursuit, kejar. Iya. Yang ketiga the law of possession. Yang terakhir the law of purity. And the man and wife were both naked, were not ashamed. Iya. Ya, keduanya telanjang, tidak merasa malu. Saya tahu dia ini calon istri saya di mana. Saya tidak jaim. Saya ceritakan my frustration, even my fears. Iya. I married my best friend. Saya bisa dengan bebas. Pokoknya ada berita sukacita nomor 1 saya cari dia. Iya. Tapi kalau juga saya ada beban, saya cerita dan dengan kata-kata yang halus membangkitkan saya. Mungkin yang belum pernah dengar, saya ceritakan saya lagi. Iya. She's my cheerleader. Pemberi semangat. Pemberi semangat. Waktu saya bangkrut kan dia bilang, Iya. sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Komitmen. Iya. Ya, kalau dia waktu itu enggak mau, ya enggak ada hari ini saya. Iya. Ya 4 hukum ini. 4 hukum itu yang perlu diperhatikan dalam Kalau pernikahan kamu ya. langgar, ya kan Ada banyak akibatnya. orang, banyak istri kan cuma dikasih uang belanja. Iya. Dia enggak tahu apa-apa tentang, begitu suaminya meninggal, celaka. Dia enggak tahu password, dia enggak tahu suaminya ada apa. Punya apa, bank account Kita sama apa. sekali Iya. enggak ada perbedaan.
Iya. Dan papa saya itu aneh loh. Dulu dia pernah bilang sama saya, kamu nikah harta benda terpisah, semua milik istri kamu. Aneh kan? Iya. Biasanya orang tua melindungi anak, ini melindungi mertua. Saya dulu menantu. Saya dulu kan belum bertobat. Lu macam-macam kata bapak saya, lu keluar pakai celana pendek. Saya tidak nikah harta benda terpisah, kita semua jadi satu. Dan kita betul-betul mulai nothing ya sayang. Tapi saya ikuti bapak saya. Iya. Semua pakai nama dia. Iya. Kita melihat keharmonisan Om Arifin dan Tante Vivi ini betul-betul menjadi teladan bagi ada pura-pura. kita Genuine. semuanya. Asli. Boleh dilihat di rumah. Iya. Saya mau ke Tante Vivi ini. Prinsip-prinsip apa Tante yang perlu diperhatikan di dalam membangun keluarga ini kira-kira? Yang pertama adalah start right. Jadi permulaan Harus dengan benar ya. Betul. Dengan betul. Karena apa? Kita memilih pasangan tuh harus dengan doa dulu. Iya. Apakah itu pasangan kita Tuhan? Kalau enggak, seumur hidup itu seperti neraka. Iya. Jadi harus sekarang kayak surga dong. dulu pertama Tapi pernah di neraka ya, pernah. Kan saya tanya sama Tuhan, Saya Tuhan, tanya. saya minta seorang suami pada Engkau, tapi kok seperti ini ya? Tapi itu adalah satu proses. Iya. Tapi Maksud lo seperti ini itu apa? Jelaskan dong. iya, keras. Maunya sendiri. I'm a dan man, you sebagainya. know. Jadi enggak tahan gitu. Iya. Saya dengan segala Sikap. Iya, sikapnya. iya. Tetapi waktu itu Tuhan katakan nanti ya ada proses-prosesnya. Sungguh terjadi. Sekarang saya melihat suami yang terbaik yang Tuhan berikan. Haleluya. Ya jadi pertama To God be the glory. harus seiman. Harus seiman. Anak Iya. terang tidak bisa dengan anak gelap. Itu adalah satu yang prinsip yang harus Nggak bisa dilanggar kita, ya. Iya. kita waspadai. Iya. Jangan sampai kita mau ngalah. Kita sebagai anak terang nggak boleh dengan yang spiritnya lain dengan kita. Iya. Nanti bertengkar terus karena nggak sama. Dan juga kita punya fondasi yang teguh yaitu hanya Tuhan Yesus. Karena kalau kita ada konflik sedikit, Jesus only. ada konflik sedikit, ada salah pengertian, solusinya cuma satu, Yeah. yaitu firman Tuhan. Kalau ada Tuhan Yesus, rumah kita, tangga kita akan tenang sekali. Jadi harus ada satu ya, pernikahan yang sehat, yaitu membawa kita semua dekat pada Tuhan Pada Yesus. Tuhan, iya. Seperti Kejadian 2 ayat 23, ini dia tulang dari tulangku. Adam mengatakan demikian. Iya. Dan daging dari dagingku. Iya. Jadi yang suami ini memuji istrinya. Bagaimana suamimu bisa diceritakan? Ya, tiap hari dia memuji saya. Dan itu dia bahkan you're so special for me kayak gitu. Iya. Jadi harus ada pujian dari hati yang sungguh-sungguh, bukan gombal ya. Iya. Jadi sungguh-sungguh hati yang No gombal in the kingdom. yang mengasihi. Dia pagi-pagi sudah mengecup saya, bilang saya cantik dan sebagainya. Itu diperlukan dalam kehidupan Sebelum rumah mandi tangga. loh itu. Jadi Apalagi kalau sesudah mandi Om ya. Oh ya. kayak itu keluar dari hati yang sungguh ya. Itu diperlukan dalam satu prinsip rumah tangga. Iya. Jadi seperti dia katakan tadi, harus tetap mengejar. Iya. Jangan kalau sudah menikah terus ini sudah punya gua ya biarin Iya. acu-acu aja. Bahkan tidak bisa. ada lagi respect. Itu salah. Iya. Sebelum menikah itu kan sikit-sikit shishe. Iya. Thank you. Itu sering Respect, orang lupa. iya. Padahal itu courtesy, kesopanan tuh tetap harus ada kan? Iya, Jadi betul. disatukan oleh Tuhan tuh karena ada saling unity, ada kesatuan dalam segala hal. Meskipun berlain sifat, ya, berlain Iya. karakter. Iya. Tetapi seperti sendok dan garpu, saya selalu katakan, lain, karakternya lain sekali. Tetapi mereka kalau satu,
Mungkin indah personality sayang yang beda Personality ya. yang Kalau beda. karakternya karakter Kristus, Iya, personality-nya beda Iya. kan kelihatan banget ya. Dia halus, Ya lembut, ya. sabar. Terjadi Allah membangun. Di dalam perbedaan itu justru unik dan itu disiapkan untuk membangun rumah tangga Iya, tersebut. Iya. Saling melengkapi. Saling melengkapi, iya. melengkapi. Jadi itulah tujuan Tuhan juga termasuk saling melengkapi tersebut. Jadi kebahagiaan rumah tangga adalah nomor satu adanya Kristus. Amin, iya. Itu nomor satu ya. Di mana ada Yesus, di mana semua masalah jalan keluar ada solusinya. Iya. Jadi tidak sampai berkepanjangan. Kalau bertengkar sampai kepanjangan enggak. Ada. Enggak ada. Kita hampir tidak pernah bertengkar. Karena tiap malam dia selalu, setelah kita berdoa, dia selalu cerita yang lucu-lucu. Sampai membuat kita tertawa. Bayangin, kita ini hampir 70. Iya. Itu Sudah 70. ya Pak Arifin 70, Iya, saya 69. 69, Next iya. year baru 70. Iya. Tetapi ditutup hari itu dengan tertawa. Sungguh, tiap malam tuh Iya. ada aja yang dibuat kita tertawa. Ya, itu menyenangkan sekali Iya. ya. Dan kemudian ada kejujuran tadi dikatakan satu sama lain Harus terbuka, ya. Dan kemudian juga ada kesetiaan. Jadi di mana kita sebagai wanita bisa menaruh kepercayaan yang Iya. sungguh-sungguh pada suami kita. Karena kita juga mengetahui bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah kepala, adalah Iya. suami. Iya. Jadi kita tunduk dengan segala keputusannya. Iya. Ada respect Iya. di dalam rumah tangga tersebut dan saling membangun. Jadi kata-kata kita ini harus yang positif. Positif, ya. Jangan ada kata-kata negatif. Karena itu kita harus saling menguatkan. Kalau iya. satu yang lagi lemah, yang lain menguatkan. Jadi tidak akan juga mengungkit masalah-masalah yang lalu. Jangan pernah. Iya. Masa lalu. Barang siapa mengungkit kesalahan masa lampau, ada orang yang terlalu kuat ingatannya tentang kesalahan pasangan. Jadi nggak bisa lupa ya. Wah, itu tidak boleh itu. Iya. Dan itu sangat tidak baik. Sangat tidak Firman Tuhan membangun. mengatakan menceraikan sahabat yang karib. Iya. Siapa sahabat paling karib? Istri. Iya. Ya toh? Sudah lupa tuh, sudah dilemparkan ke tubir laut kan Iya, seperti Tuhan. iya. Toh? Tante Vivi, saya jadi pengen tahu ini. Mungkin ini juga dialami oleh pasangan-pasangan yang lainnya. Pada waktu Tante Vivi tadi bercerita sedang dalam proses Tuhan. Kenapa kok mendapatkan suami yang seperti ini? Iya. Nah, itu kuncinya bagaimana untuk bisa bertahan di dalam proses Tuhan itu, Tante? Ya, saya tahu kalau Tuhan yang memilih tidak pernah salah. Iya. Oh, haleluya. Karena dia yang punya hidup kita. Iya. Karena saya sudah serahkan semua hidup saya pada Tuhan sejak kelas 5 SD ya. Jadi segala sesuatu tindakan saya selalu doa. Dan memilih suami adalah satu yang keputusan yang besar. Iya. Dan saya percaya dalam pimpinan Tuhan. Meskipun saat itu masih keras dan sebagainya, andalan saya cuma doa. Iya. Dan menunjukkan Kristus yang ada dalam saya. Iya. Itu melebihi dari segala sesuatu. Saya kan kontraktor toh. Jadi Iya. kalau saya masih banyak kekurangan, saya bilang be patient with me. I'm still under construction. Dia kan ngerti kalau saya renovasi rumah atau bangun, nggak mungkin sudah bagus kan. Iya. I'm still under Iya. construction. Kan Ya, gitu ya. ditunggu dengan sabar. Ditunggu dengan sabar ya. Nggak dingomelin. Ada Iya. satu yang istimewa pada dia. Banyak teman saya itu masalah karena istrinya penjemburu. Penjemburu yang menuju paranoid. Tapi boleh tanya dia, kenapa sih kok enggak pernah cemburu? Berarti enggak cinta Pak Arifin. Enggak, karena kita sudah percaya. Iya. Begitu kita menaruh segala kepercayaan kepada dia pasti juga enggak akan menyampingkan No, kepercayaan baby, it's kita. the grace of God. Iya. Iya. Jadi itu kunci saya. Iya. Sabar. Sabar Tanpa dalam perkataan. proses ya. Seperti firman Tuhan dalam Iya. 1 Petrus 3 ya nggak salah. Memenangkan hati suaminya dan dibawa iya. pada Kristus. Iya. Dan waktu
dia ditangkap oleh Tuhan, hatinya dia menggepung-gepung cinta Tuhan. Saya biarkan dia baca Alkitab, banyak waktunya dihabiskan dengan baca buku dan sebagainya. Saya biarkan memuji Tuhan dan sebagainya. Ada istri yang justru marah, cemburu kalau suaminya terus-terusan baca firman. Lebih kalah dari buku suaminya. Bahkan Alkitabnya dirobek loh. Ada yang demikian. Saya pernah dia bahkan pisau sama seorang istri karena mereka dari keluarga yang tidak pernah baca Alkitab. Suaminya saya kasih Alkitab baca terus, saya dibawakan pisau loh. Sungguhan ini benar pernah terjadi loh. Aneh kan? Karena istrinya cemburu, Alkitabnya cemburu sama Alkitab. Karena saya kasih Alkitab. Ini pernah terjadi. Tetapi memang gini ya, banyak orang tuh gagal. Bayangkan, ya misalnya saja bicara dengan wanita, ya kita tahu kita mesti jaga diri sendiri. Terlalu cemburunya itu terlalu tidak masuk akal gitu. Nah, istri saya cuma mengingatkan orang itu menarik perhatianmu, cuma gitu aja. Tanpa nada marah, sebab saya percaya itu kedewasaan. Ya toh. Nah ini saya jadi pengen tahu juga ya. Kalau boleh di-share kira-kira apa yang paling Om Arifin kagumi dari Tante Vivi, apa kira-kira? She's a godly woman. Terus terang saya sekalipun saya dikenal sebagai hamba Tuhan, tetapi di dalam disiplin rohani saya kalah sama dia. Dalam berpuasa, dalam berdoa, memberi, pemerhati. Dia ingat aja itu ulang tahunnya si Anu, wedding anniversary-nya. Jadi dia jadi penolong saya karena saya I'm a man, you know. Nggak terlalu care seperti dia. Dia punya a caring heart. Itu yang membuat saya kagum sama dia. Jadi kalau itu saya katakan disiplin rohani misalnya. Dan memang saya pembicara tapi ini tukang mimpi yang dari Tuhan loh ya. Dan memang kita berbeda tugas sebetulnya. Dia mendengar saya berbicara. Mungkin dia mata, telinga, saya mulut. Saya kaki tangan gitu. Jadi kita pertama kunci pernikahan bukan cuma I love you loh. I need you. Di depan semua orang aku bilang I need you baby. Saya butuh dia. Kalau orang enggak I need you repot. Iya kan? Nah sekarang ke Tante Vivi nih, apa yang paling dikagumi dari Om Arifin nih Tante? Yang dikagumi karena dia juga takut Tuhan terutama. Dan kemudian dia orangnya integritasnya luar biasa. Jadi juga pemimpin dalam keluarga itu luar biasa sebagai pimpinan. Dan setia. Luar biasa. Dan penuh kasih. Bukan kasih sama saya, sama semua orang. Saya kira itu transformasi yang cuma bisa dikejar Roh Kudus. I'm a selfish guy. Saya betul-betul orang yang mementingkan diri sendiri. Sebelum saya ketemu Kristus, sebelum lahir baru. Bisa change, Tuhan bisa Tuhan bisa rubah. Tuhan bisa merubah pemarah jadi peramah. Kan aneh. Hanya Tuhan bisa lakukan itu. I'm a new creation in Christ. Wah kalau yang dulu kan dipanggil Hitler. Kenapa sampai dipanggil Hitler? Yang lain dong, yang lumayan dikit. Hitler kan sadis. Why dipanggil Hitler? Keras sekali. Keras. Tapi Tante Vivi tadi berkata sabar menunggu proses Tuhan untuk dijalani Tante 1 Petrus 3 1-6. Untuk suami 1 Petrus 3 ayat ke-7. Dia tidak mengkhotbah saya ini pesan. Dia kan pengkhotbah, pengajar firman. Tapi dia bukan mengkhotbahi saya. Dia mendoakan saya. Cara berbicara itu penting.
Nggak ada suami mau dikhotbahi, percaya deh. Iya. Sombong, orang laki ini kan ada pride. Gengsi ya. Iya dong. Nah, Om Arifin, tahapan apa yang paling sulit ketika kita ini membangun kingdom family? Ya kita ini cuma beda sedikit kebudayaan. Iya. My parents itu more lebih ke arah Eropa karena berbahasa Belanda ya. Bahasa Belanda, iya. Keluarga mereka berbahasa Mandarin. Iya. Hanya itu penyesuaiannya cukup lama. Yang agak keras 5 tahun pertama dan sangat lama, mungkin saya keras kepala ya 10 tahun baru kita klik betul-betul. Ya karena kita beda toh. Dia bulat, saya persegi. Iya. Ya toh, banyak sisi tajamnya, dia bulat. Jadi dulu menderita. Tapi lama-lama seginya ini sudah agak kebulat-bulatan. Dan yang bulat agak ada seginya dikit. Iya. Dia kan dulu pendiam. Tapi sekarang bisa ngajukan argumen. Saya bilang, loh kamu itu kok sekarang pintar ngomong ya, berani ya. Kamu kumpul siapa? Apa jawabannya? Ya kumpul kamu. Siapa lagi? Iya. Kedekatan adalah keserupaan. Iya. Kedekatan adalah keserupaan. Iya. Dekat dengan Tuhan nanti makin Serupa menyerupai dengan Tuhan. Iya. Kita saling dekat, jadi itu tadi. Jadi saya kotaknya itu ada bulatnya ujungnya. Iya. Kalau dia agak ke kotak-kotak. Iya. Nah, Om Arifin, mungkin di dalam kita membangun keluarga satu kali bisa gagal dalam artian ya mungkin bertengkar, berkelahi gitu ya, ada konflik gitu ya, dan bisa jadi mungkin hancur, katakanlah begitu ya. Apakah keluarga-keluarga yang hancur itu bisa dipulihkan, Om Arifin? Di dalam pelayanan saya pernah menikahkan 3 kali. Yeah. Orang yang sudah cerai resmi dinikahkan kembali, membuat surat nikah baru. Ya, salah satu yang paling yang ya saya ucap syukur sudah cerai 15 tahun. 15 tahun. Disatukan kembali dan itu ajaib. Ya, luar biasa ya. Iya. Jadi bisa buat Tuhan Yesus gak ada sulitnya. Kejadian 1 ya in the beginning God. Tohu fabohu, kacau balo ya, sungsang sumbel gelap gulita, firman dan roh bersatu. Jadi Taman Eden. Ya apa? Bumi yang gak karu-karuan itu, bumi gambarkan keluarga, gambarkan pribadi. Ya kan? Tapi memang ya doa itu berkuasa sekali. Bukan berkuasa ya, berkuasa sekali. Iya. Mungkin Roy mesti tanya juga. Yaitu banyak keluarga itu hancur karena apa? Keuangan. Iya. Bukan selingkuh. Iya. Apalagi saat seperti ini. Iya. Pandemi seperti Ya, ini. Iya. kita berdua percaya Mazmur 24. Iya. God owns everything. Segala sesuatu miliknya Tuhan. Di dalam kerajaan, segala sesuatu milik raja. Iya. Jadi kita ini cuma bendahara, cuma pengelola. Orang tanya, kita invest apa? Invest in people. Iya. Ya toh? Orang miskin, orang asing, janda miskin, anak yatim. Iya. Ya. Itu penting Om ya. Loh iya, itu membuat kita makmur. Iya. Karena memang ketika Dan perlu pengaturan terus terang. Ya. Coba saya tanya, yang suka belanja tuh saya apa dia? mestinya Tante Vivi. Mestinya ya. Mestinya iya. Coba lihat Senayan City, ya toh. Yang itu bukan gentleman apa lady gitu, tapi tas kerja dengan tas belanja. Terbalik, saya suka belanja. Dan dia sangat teliti. Iya. Ya, jadi aman dah. Dia kalau menghitung persepuluhan apa itu teliti banget. Iya. Saya bersyukur. Jadi untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini mungkin sedang dalam pergumulan. Jadi pertama mesti ngerti ownership.
God knows, God have everything. Yeah. God has everything, termasuk kehidupan Yeah. kita. Jadi kita tidak perlu khawatir ya. Dan Loh, ya perlu diatur baik. Apalagi kita kan bukan pengusaha, kita menyerahkan Yeah. diri sudah 32 tahun di Bali. Saya saksi sama kamu ya. ya, Saya dari pengusaha menjadi hamba Tuhan sebuah gereja kecil, ya gajinya minim banget, Iya. ya. Karena jemaat waktu pertama cuma 50 orang, ya, ya kan. Tapi dengan apa yang ada itu dia bisa ngatur. Salah satunya ya jangan makan di luar. ya, Kebetulan dia pintar masak lagi. Iya. Jadi ya simple. Ini hal simpel yang perlu diwaspadai Oh, adalah iya. masalah keuangan itu ya. Oh ya, Itu yang kita tidak seringkali pernah punya membuat utang. ini ya. Tidak pernah. Ya, Kredit card hanya untuk charge card. ya, Kemarin saya beli sesuatu mau di charge 2%. Saya bilang no way, kita selalu pakai debit pakai card. debit, ya, Tidak pernah ada utang. ya, Dulu punya utang. Kita adalah pengelola saja. ya, Karena itu kalau istri saya malah kalau apa-apa tanya Tuhan deh. Apa tipsnya Tante Vivi Nah, kalau seandainya kita menghadapi keluarga-keluarga yang hancur itu? Kalau dari Tante Vivi seperti apa? Mereka Kita- harus bagaimana? Mereka Ya. harus lakukan apa kira-kira? Hancur karena apa? Karena tidak menghormati perkawinan itu sendiri. Karena waktu nikah kan sudah dibilang ada Iya. covenant, ada janji nikah yang diucapkan, baik susah maupun senang, ya. Bahkan ada yang bilang baik gemuk atau kurus, Iya. ya, langsing, atau baik itu kelimpahan atau kekurangan. Itu janji nikah tidak bisa main-main. Itu di hadapan Tuhan. Jadi Iya. kalau ada yang sampai pernikahannya retak Iya. atau hancur Iya. karena tidak memegang janji. Tidak memegang Covenant janji, itu iya. penting sekali. Karena itu covenant bukan dengan pasangan, tetapi covenant sama Dengan Tuhan. Tuhan juga ya. Iya. Iya. Kelebihan istri saya satu lagi itu rasa Iya. puas. Rasa puas. Lagunya dia ini, yaitu dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Nah kita suka nyanyi di hadiratmu, aku puas. Di dalam Kristus ada kepuasan, ada contentment. Banyak orang nggak konten. Dia satu hari dikasih ya selembar kain kayak model scarf itu, dia robah jadi baju bagus ini. Murah sekali Iya. karena loh itu kreatif toh. Iya. Orang pasti tanya di butik mana Bu? Nggak ada. Belinya. Dia dia jahitkan Desain gitu. ya. sendiri. Desain sendiri. ya. Nah terakhir Om Arifin, bagaimana untuk mengembangkan fatherhood principles kalau menurut Om Arifin? Itu adalah kedewasaan. Jadi 1 Yohanes pasal 2 ada beberapa Iya. ukuran. Pertama bayi. Bayi itu Nepios yang tidak bisa bicara, tidak bersaksi, tidak menciptakan kasih Tuhan. Kedua anak-anak. Iya. Anak-anak itu mengenal Bapak. Lalu Dianiskos, orang muda, Iya. mengalahkan yang jahat, mengalahkan ego, mengalahkan daging, kuasa gelap, mengalahkan dunia. Tapi ada tingkatan lebih tinggi, fathers. Fathers. Ya, fathers itu mengenal Dia yang ada sejak mulanya. Siapa? Kristus. Iya. Orang itu tidak lebih daripada pengenalan akan Kristus. Bukan kristologi loh, Iya. tetapi mengenal pribadi daripada Kristus itu. Saya kenal Kristus 42 tahun tapi masih terus terheran-heran karena ya begitu luas seperti alam Untuk semesta. diselami, ya. Iya. Saya mengenal dia secara yaitu dari hari ke hari. Jadi sebagai father, untuk mengenal father yang baik ya father in heaven, Iya. ya. Itu tadi yang saya bilang prodigal father itu. Iya. Prodigal itu coba Anda ketik prodigal father ya atau prodigal son, bapak yang hilang, anak yang hilang, salah terjemahan. Prodigal itu artinya memberi dengan ekstravagan. God is a rewarder. Iya. As a father,
Saya ya kadang-kadang beri hadiah buat anak-anak saya, ya toh. Iya. Kapan tuh rencananya Roy itu? Kasih tanggalnya ya. Iya. Gitu Roy. Iya. Terakhir ini Om Arifin sama Tante Vivi sebagai closing statement ya. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada Kingdom People terkait dengan Kingdom Family ini? Kamu dulu sayang. Untuk Family atau iya. pernikahan itu ada di hati Tuhan. Karena dari kitab Kejadian itu permulaan daripada satu hubungan manusia, Iya. ya, laki dan perempuan. Jadi satu pernikahan itu yang indah tentunya ada di hati Tuhan. Iya. Dan janganlah sampai kita merusakkan apa yang sudah Tuhan bless, memberkati. Iya. Dan itu jangan sampai dirusak oleh iblis. Macam apapun ya, dengan segala karena memang iblis tidak suka pernikahan yang bahagia, Pak, pernikahan yang Harmonis, diberkati. ya. Dia selalu ingin Menghancurkan menghancurkan keluarga ya. Iya, jadi kita harus hati-hati dan kita harus sungguh-sungguh menjaga pernikahan kita. Iya. Bukan Mesti dipelihara Roy. pelihara. Iya. Ya pesan saya buat kalian semua, punyalah pengharapan. Karena tidak pernah perceraian itu menimbulkan hal yang baik. Iya. Ya, kalau kamu bilang I married a wrong person, kamu ended up another wrong person. Ya yang ada ini Iya. diperbaiki. Kan dia sempat kaget loh. Saya minta suami baik kok dapatnya Hitler. Ya, Tuhan bilang tunggu, I will Iya. process him. Iya. Ya toh, ada cara Tuhan. Jadi harap punya pengharapan ya, jangan putus asa. Nah satu lagi, kalau ada yang punya rencana bercerai, Iya. God hate divorce. Tuhan membenci perceraian. Iya. Ya, termasuk pengacara-pengacara yang ngatur supaya orang cerai. Apalagi ngaku Kristen, urusan kamu dengan hakim agung. Tuhan memberkati. Terima kasih Om Arifin dan Tante Vivi untuk berkatnya sangat luar biasa pada episode kali ini. Lain kali podcast sudah ada pasanganmu. Haleluya. Ya, semoga Om ya. Untuk mengakhiri episode kali ini, bisakah Om Arifin berdoa bagi keluarga-keluarga Oke. Rock? Kami berdoa Tuhan untuk pasangan-pasangan yang sudah Tuhan satukan dalam satu covenant perjanjian darah. Dan kami percaya Tuhan pernikahan ini bukan milik mereka berdua tapi milik-Mu. Karena itu kami tolak segala roh kekerasan, KDRT, termasuk verbal abuse. Di dalam nama Tuhan Yesus aku ucapkan shalom, aku ucapkan Amen. damai sejahtera Amen. Kristus atas kalian semua. Let the love, grace and mercy of Lord Jesus Christ ada pada kalian semua. Kasih karunia, kemurahan hati Amen. mengalir dalam keluarga kalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Om Arifin, Tante Vivi untuk waktunya yang sangat berharga ini. Dan masih Anytime, ya, saya. menjadi teladan bagi kita semuanya. Kita selalu mengasihi Om Arifin dan Tante Vivi supaya Tuhan terus pakai dimanapun Tuhan ingin Om Arifin dan Tante Vivi dipakai untuk menjadi berkat. Baik Kingdom People, demikian perbincangan kita kali ini tentang Kingdom Family. Saya percaya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala senior kita pasti sudah menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan tentunya kita bukan hanya mendengar, tapi mari saya ajak kita untuk melakukan bersama-sama supaya kita punya keluarga-keluarga yang kuat sehingga gereja menjadi kuat dan bangsa menjadi kuat.